manusia. Hai guys, welcome back to my channel. Asik guys, ini nih adalah video yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan room tour rumah baru gue. Wuhuu, yuk masuk yuk. Jadi gue beli rumah ini tuh 2021 guys. Kalau lo udah ngikutin vlog gue zaman gue pindahan ke Bali ya, sebelum gue operasi angkat rahim, Itu tuh gue sempat lihat-lihat harga rumah. lagi itu kan corona tuh lagi Booming-boomingnya. so gue ngerasa ini saat yang tepat untuk beli properti pertama gue di Bali. Akhirnya pas ngeliat rumah ini tuh langsung jatuh cinta. Sebelum direnov, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh rumah lama banget, nggak terawat sama sekali, terutama di bagian kolam renangnya. Ini area sini nih brutal banget nih. Gue mau masuk aja tuh rada deg-degan. Tapi pas gue lihat, lo tau gak sih guys apa yang bikin gue jatuh cinta sama rumah ini? Yes, lantai marmernya. Jadi ini tuh yang punya tadinya seorang kontraktor. Dia juga pengusaha hotel. Hotelnya tuh jadi terbengkalai karena corona, nggak ada turis. Anyway, gue udah bener-bener suka banget sama rumahnya dan harganya masuk di budget gue. Akhirnya gue beli. Ini luas tanahnya 223, luas bangunan 260. Ini tuh ideal banget sih rumahnya buat keluarga baru. Ya udah, kita sambil lihat-lihat lagi yuk. Renovasinya of course gue pakai arsitek, dan arsitek yang gue pakai dari Lumbung Arsitek. Lucu banget sebenarnya perkenalan gue sama Lumbung Arsitek. Kan gue lagi lihat-lihat rumah nih, Terus udah naksir banget sama satu rumah. tapi menurut gue tuh kurang besar. Ternyata ownernya tuh seorang arsitek. Nah, karena dia tahu Gue abis ngunjungin rumahnya, dia nge-DM gue. Akhirnya kita kenalan dan gue setuju banget rumah yang gue beli ini dirancang oleh Lumbung Arsitek. Nah sekarang nih, ngantrinya lumayan lama nih kalau pakai Lumbung Arsitek. Tapi nggak apa-apa, emang Secantik ini desainnya dan bener-bener apa yang gue mau. Lihat dong, teman-teman bisa tahu deh. ini Rachel Goddard banget dari warnanya. Warna tone beige, coklat, earth tone ya. Terus juga dengan tema Mediterranean, ala-ala di pantai, ala-ala Santorini. Di lantai pertama ini sebenarnya ada 2 kamar guys. Yang pertama ini area ART. Jadi di dalamnya ada wastafel, terus buat kompor ala-ala. Ini dapur kotornya gitu. Terus juga ada kamar, ada kasur sama lemari, dan ada kamar mandinya. Nah, pas di bagian sini nih, gue tuh sebenarnya rada bingung mau bikin apa. So, karena banyak barang, ya udah gue jadiin gudang aja nih guys. Di sini tuh kayak bisa ditaruh makanan-makanan, cemilan-cemilan, atau kayak bahan-bahan dapur kali ya. Kalau bagian dapurnya ini tuh kids friendly. Kenapa? Karena untuk masuk dapurnya nih ada lorong yang nanti bisa ditaruh kayak gate supaya anak-anak kecil atau kalau punya pet gak bakal masuk ke dapur. Tahu gak sih guys, nyari kulkas Yang warnanya nggak hitam atau abu-abu tuh susah banget. sekalinya nemu, budgetnya nggak masuk, dan super happy banget. Ini gue beli sendiri dari Sharp. Ini kulkas 4 pintu yang warnanya nih masih masuk sama tone palette rumah gue. Maafin, belum ada apa-apa di dalam karena emang masih baru banget guys. Wih, udah ada tabung gasnya nih, warnanya pink lagi. Walaupun di dalam tapi tetap matching sama rumah. Untuk kitchen setnya sendiri, ini gue pakai HPL. Ini warnanya bener-bener bagus banget. Walaupun ini PO-nya lama banget. Nih, yang bikin gue senang dispensernya itu, dia tuh ada di dalam gudang. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu guys, cuma area depannya aja. Dan ini juga rada susah nyari dispenser yang warnanya tuh bukan abu-abu atau warna hitam. Ini warna putih. Cara ngisi galonnya tuh ini bisa dibuka tuh. Nah, kalau ini tuh rencananya buat taruh piring, gelas, panci mungkin ya di bagian bawah-bawah. Nah, ini gue nggak tahu sih ini bakal gue taruh apa, masih bingung. Taruh apa ya? Oh, tong sampah sih. Ini tong sampah dulu. Nah, kalau galonnya gue taruh di situ tuh guys, jadi dekat aja kalau mau ganti galon. Tepat di sebelah pintu masuk nih ada powder room. Powder room ini kayak toilet buat tamu guys. Memang sih dari awal rumah ini dibangun, ini tuh udah jadi kamar mandi. Buat teman-teman yang penasaran
siapa kontraktornya, ini gue pakai Lawang Buana. Nah ini juga lucu sih pertemuannya. Jadi orang marketingnya sama Lawang Buana tuh selalu DM gue kayak, Mbak kalau mau nyari kontraktor bisa hubungin kami gitu kan. Memang ada beberapa gitu. Karena mungkin gue pendatang ya di sini, jadi belum kenal sama siapa-siapa. Ya udah gue ajakin ketemuan, terus juga meeting. Ternyata budgetingnya oke, dan gue udah pernah melihat project-projectnya mereka juga dan gue suka. Dan hasilnya gue pun sangat puas pakai kontraktor Lawang Buana ini. Nah untuk area outdoornya nih gue excited banget ngasih taunya, karena sebeda itu dari before sama afternya. Dari mulai bentuk kolam renangnya nih gue lebih suka kalau nggak ada sudutnya, jadi di bagian sininya tuh melengkung. Terus juga di bagian kolam renangnya gue ganti teraso supaya apa, warnanya yes, gue tuh jatuh cinta banget sama kolam renangnya Palmilla Bali yang ada di Melasti. Itu bagus banget, sampai gue bilang sama kontraktornya gue mau warna yang persis kayak gini, dan hasilnya terjadi guys. Gue suka banget sama warna hijau turquoise yang kayak gini tuh, masuk banget sama dinding gue yang warna putih atau krem beige gitu. Untuk hiasan dinding supaya lebih 2022 gue pakai kaktus ini namanya kaktus cowboy. Kalau teman-teman penasaran sama budgetingnya, nanti gue bakal spill di video berikutnya ya. Terus juga ini area ala-ala Santorini sih yang sering banget gue lihat di Pinterest. Nah rencananya pengen gue kasih kasur ala-ala dan bantal-bantal lucu buat duduk-duduk santai atau buat foto OOTD. Sekarang kita naik ke lantai 2. Welcome to my room. Ini master bednya nih guys. Untuk dipannya sendiri ini udah langsung dari kontraktornya, jadi gue nggak beli dipan sendiri, udah ketanem gitu loh. Cuma kasurnya gue beli sendiri nih, sama ini bed covernya, spray, bantal guling semua ini beli sendiri. Ini harganya nggak termasuk dari harga kontraktor. Walaupun gue belum tinggalin rumah ini, tapi kayaknya yang bikin gue betah banget sih kamar. Selain estetik ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih depan gue nih kayak gini nih. Ini tuh kayak buat naro-naro parfum, terus naro-naro pajangan juga. Dan sengaja guys, gue nggak naruh TV karena berhubung Bang Ben nih orang Inggris yang culture-nya kalau di kamar itu sebaiknya nggak naruh TV supaya di kamar lebih harmonis, lebih ngobrol gitu. Dan tenang aja, di lantai 2 nih ada cinema room-nya. Sebelum ke cinema room, yuk kita ke wardrobe-nya dulu yuk sama kamar mandi. Let's go. Sumpah gue seneng banget sama vanity mirror ini karena pas ngaca tuh kayak Gila, gue cakep banget. warna dari lampu putih ini tuh beneran bikin muka gue tuh jauh lebih cerah gitu loh. Dan ini bersebelahan dengan wardrobe gue. Udah ketahuan dong ya kalau wardrobe yang banyak itu pasti punya gue, dan lemari yang kecil itu pasti punya Bang Ben. Jadi tadinya ini tuh mau ditaruh vanity OOTD lagi yang pakai lampu, tapi ternyata nggak bisa, soalnya dia bakalan jedukan sama pintu wardrobe-nya. So gue memutuskan untuk tidak pakai vanity-nya. Tapi ini juga sebuah keputusan terbaik, soalnya kelihatannya tuh kayak luas banget guys. Sebelum gue renovasi ya di rumah ini tuh kamarnya emang gede banget nih, kamar master bedroomnya. Menurut gue memang suka kamar gede ya, siapa sih yang gak suka? Tapi gue tuh butuh yang namanya wardrobe. Jadi gue bagi 3 nih, area tidur, terus wardrobe, dan kamar mandinya. Area bathroomnya nih emang spesial banget ala-ala Santorini. Buat bathtubnya, tadinya tuh gue pengen beli bathtub yang biasa aja, tapi ternyata pas ditawarin model teraso kayak gini, jadi ini tuh handmade ya guys ya. Sumpah ini estetik banget. Dan di bagian shower roomnya ini emang gue sengaja dibikin celah di bagian dinding buat naro sabun. Mandi di sini nyaman nih. Sekarang kita ada di kamar tamu. Untuk kamar tamunya ini dipannya lucu kan, ala-ala Bali, rotan setengah lingkaran. Tapi karena bentuknya yang setengah lingkaran ini jadi kayak Mediterranean kan. Untuk kamar tamunya ini cukup luas guys, karena mungkin belum gua taruh lemari ya. Sejujurnya gue tuh masih bingung bentuk lemarinya kayak apa dan madep mana. Jadi kayak ya udah deh gue diemin dulu. Nah ini yang paling excited nih guys. Ini adalah ruangan cinema room. Gue udah sering banget nge-spill ini proyektor yang bisa dipakai buat di dinding besar atau dinding kecil. Bisa Facebookan, TikTokan, nonton Netflix, YouTube, Disney Star. Ini tuh kayak smart TV dalam bentuk proyektor lah, kira-kira gitu. Nah di luar juga ada kamar mandi buat tamu. Yang bikin gue seneng sih Ini teraso buat mandinya warnanya pink. gemes banget gak sih mandi di sini?
salah satu spot yang menurut gue paling estetik dari rumah ini, apalagi kalau bukan jendelanya. Nih jendela besar ini, serius gue langsung jatuh cinta banget waktu arsitek bikin ini. Apalagi sekarang udah ada tirainya alias curtainnya, jadi bikin penampakan tuh makin estetik. Oke guys, sekian dulu room tour before afternya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.